Satu orang? Satu orang. Jadi Belasan. lupa diambil kayaknya. Terus kita ingetin kan, teman-teman ingetin, bilang, "Kak, ini belum diambil." Tapi yang jawab suaminya, "Sorry bang, istri saya lagi lahiran, mau proses lahiran persalinan." Nah besoknya atau berapa hari kemudian dari lahiran kita kasih hadiah. Kita ngirim hadiah ke alamat rumahnya. Itu gila. Sampai sekarang bertahan. Itu moment of truth ya. Ya. Udah di marketing Itu salah moment of satu truth, ya. ini aja sih. Maksudnya setiap orang, tiap bisnis pasti punya cara Ya, sendiri lah. strategi ya. Makanya tadi kalau misalnya dibilang kalau cuma dinilai dari servis cuci sepatunya ya mungkin 11-12 lah ya, mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong bisnis, yang dijual tuh enggak hanya jasa cuci sepatunya. Yang dijual tuh kan kalau misalnya kita ngomong bisnis nih kan, apa yang konsumen bayarkan? Misalnya di Celsius 45.000 satu pasang. Mungkin ada teman-teman yang jual 10.000, 15.000. It's okay, enggak masalah. Tapi yang harus kita ketahui saat kita mengeluarkan sepeser uang untuk bayar apa yang kita beli, sebenarnya kita tuh enggak hanya beli produk. Kita beli pengalaman dia. Kita beli marketingnya dia. Kita beli garansinya dia. Kita beli servisnya dia di luar cuci sepatu. Itu yang kita jual di Celsius. Jadi aku tidak bilang aku yang paling bagus, tapi aku mencoba menjadi lebih baik dengan cara ngejual itu tadi semua. Dan menjual service excellent ya. Ya, bahasanya bahasa kantor-kantor gitu lah ya. Bahasa kantornya service excellent ya. Cuman ya tadi aku bilang, dan kita pun harus edukasi konsumen. Ibaratnya jangan kan kadang kalau jasa ini kan underrated ya, maksudnya mahal. Yeah. Segini mahal. Itu subjek ya. Ya. Gimana kita harus bisa ngedukasi konsumen juga. Dalam artian barang yang kau keluarkan, uang yang kau keluarkan untuk bayar segini ini, kau tidak hanya bayar untuk ini. Waktu kau efisien. Apalagi kalau misalnya orang kantoran. Ya. Apalagi kalau misalnya orangnya pejabat atau apa. 1 jam aku ngerjakan cuci sepatu, bisa aku kerjakan buat menghasilkan duit yang lebih banyak gitu di usahaku gitu kan. Ya, kenapa aku harus repot gitu kan. Nah, mungkin mikirnya gitu. Jadi kita harus ngedukasi konsumen kita. Mengeluarkan uang itu bukan hanya sekedar untuk jasanya, tapi untuk semua servisnya, termasuk marketing, branding. Gitu juga kita beli air mineral kan. Kenapa kita lebih beli misalnya Aqua daripada produk-produk lokal Pontianak yang tidak jelas misalnya ya. Aku tidak bilang produk lokal Pontianak tidak bagus. Ya. Tapi kan sebagai seorang customer atau calon customer, kita beli produk kan ngelihat trust dari si brand itu sendiri. Benar? Ya. Kenapa ada barang Supreme harga kaosnya bisa jutaan dan tetap dibeli orang? Ya. Ya karena brand. Ya. Karena ada trust di situ, ada rasa percaya dan ada gengsi yang dibeli. Oke. Ini kayaknya berarti kalau aku lihat sih penerapan keilmuan manajemen marketingnya itu dahsyat lumayan. Jadi ada service gini. Nggak semua orang yang peka. Gini deh, paling gampangnya itu ada seorang customer dari tempat Gary dari Celsius mengatakan worth it kok harganya segitu. Gitu. Itu kalau udah ada orang yang ngomong kayak gitu kan, itu harga nggak masalah. Mau 100.000 satu pasang. Ya. Tapi kalau udah bilang ini worth it kok. Nah, itu pencapaian terbesar kok menurut aku. Ya, Berarti apa sama ini yang kau jual, service tadi mulai dari hospitality, mulai tadi kecepatan terhadap penanganan misalnya Kak, ini segala macam oceh-ocehan ini udah cepat nanggapin, kemudian keramahan sampai kepedulian touching customer si yang tadi yang udah mau hamil kasih hadiah. Yang kayak gitu-gitu kan itu dilakukan perusahaan-perusahaan besar ya untuk menarik customer yang misalnya ini nih bakal dari nah, itu. Kalau kita flashback ke belakang lagi, itu kan seperti yang tadi aku coba jelaskan kan. Sebenarnya apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita kerjakan ini, sebenarnya itu karena kita udah pernah dapatkan itu di terdahulu. Karena aku pernah kerja di bank dan aku tahu SOP-nya bank itu seperti apa. Aku belajar disiplin dari bos aku di bank itu seperti apa. Aku ngerti ngasih surprise ke konsumen itu seperti apa, maintenance database seperti apa. Kau praktikkan langsung ya? Praktikkan lah. Makanya tadi ya pengalaman tuh penting. Tapi yang apa ya? Ini jadi kecemasan aku juga sih. Anak-anak sekarang, ya ilah berasa tua. Muda-muda sekarang lah ya, yang muda-muda mungkin bahkan enggak untuk kemungkinan yang tua. Saat dikasih kerjaan, dia selalu melihat tuh itu tuh sebagai tugas dan tanggung jawab.
bukan sebagai panggung dia untuk explore diri dia, untuk nambah skill dia, nambah value diri dia. Saat kau dikasih kerjaan sama bos kau, misal di perusahaan, ada 2 tipikal orang. Yang pertama pasti nganggap, alah kerjaan lagi nih, Iya, belum tanggung jawab lagi, dah selesai kerjaan, nambah lagi kerjaan itu kan. Iya, iya. Tapi ada, Jadi beban ya. nah jadi beban. Tapi ada 1 orang, mungkin di antara 10 orang yang mikir, Ini panggung nih, ini harus ini ku ambil chance nih. nih, chance ini panggung Iya. aku nih, yang harus aku tunjukkan ke bos aku kalau misalnya aku bisa. Carmuk dalam tanda kutip. Cari muka tapi dalam artian positif. Iya benar. Benar enggak? Iya. Kita tunjukkan dengan ya prestasi, dengan kita bisa melakukannya. Walaupun dia tidak bisa, setidaknya kau coba lah. Ngasih effort yang terbaik lah. Iya. Gagal di percobaan pertama tuh ya wajar. Iya. Benar enggak? Enggak ada hasil langsung bagus di percobaan pertama. Iya. Tapi kalau misalnya kau enggak nyoba ya kau mana bisa tahu Tahu, mana yang bagus mana yang enggak gitu kan. Makanya tadi aku bilang saat ya itu balik lagi ke mindset, pola pikir kita. Saat kita dikasih tugas dan tanggung jawab, kau memandangnya sebagai apa? Sebagai sekedar tugas dan tanggung jawab, beban hidup kah? Atau sebagai motivasi hidup? Kalau kau ngelihatnya itu sebagai panggung kau untuk dapat cari muka dalam tanda kutip tadi, supaya kau bisa cepat promosi, cepat dapat reward, itu positif kan? Iya. Benar enggak? Benar. Dan kau bakal happy dengan challenge atau tantangan-tantangan terus di kerjaan kau. Makanya kadang ada orang kawan-kawan kita, mungkin aku pun dulu merasakan yang hal sama, suka ngeluh di kerjaan aku, oh ini banyak kerjaan ini. Ya karena mungkin kita nganggap mandang pekerjaan itu sebagai beban hidup kita. Padahal sebenarnya orang mau ngasih kerjaan tuh karena percaya sebenarnya. Ya. Ya kan? Kenapa orang bayar kita? Karena kita kan dibayar untuk memecahkan masalah. Iya. Semakin besar bayaran kita, makin banyak masalah yang harus kita pecahkan. Pasti. Artinya gitu kan, bos kau percaya sama kau nih. Iya. Tapi kau ini enggak percaya sama diri kau gitu kan. benar. Nah, saat kesempatan panggung ini datang, enggak kau ambil, ya kau akan berakhir dengan ngeluh tadi. Akan mikirnya ya, aku enggak bakal jadi apa-apa gini terus, capek aku gini terus ya. Itu bedanya 2 orang tadi. Kalau untuk masalah positif thinking tuh sebenarnya menular sih, Ger. Kalau aku pikirin pribadi aku itu tuh menular. Dari teman ya. Pemilihan lingkungan. Tongkrongan Heeh. juga mempengaruhi terhadap Oh iya pasti, terhadap jelas. pola pikir kan. Nah, Heeh. seberapa kau menyaring gini nih. Heeh. Untuk jadi tetap positif. Heeh. Itu sesuai dengan effort yang dikeluarkan juga, Ger. Heeh. Dalam artian aku mau memulai sesuatu yang bagus, aku butuh effort. Heeh. Menjaga pikiran aku tetap positif, aku juga butuh effort. Iya, benar, setuju. Nah, maintenance tuh kayak gimana, Ger, kalau menurut Geri? Secara pergaulan ya tadi Iya ya. pasti. Eh, Ada bergaulan mungkin dengan ini orang-orang yang jadi pintar. mungkin ini jadi apa ya? Jadi problem yang sama di orang yang punya umur udah masuk kepala 3. Bupati. Ya. Bupati tadi ya. Tapi ya enggak untuk kemungkinan juga jadi kegelisahan orang yang berada di umur di bawah itu. Jadi aku sekarang tuh di umur aku yang 33 ini, aku mikirnya aku lebih pengen nyari nyaman, nyari tenang. Nyari nyaman, nyari tenang dalam artian ya sedikit masalah lah. Karena apa ya? Ya enggak bisa dipungkiri energi kita terkuras tuh kadang kita buang untuk masalah yang enggak penting. Masalah yang enggak penting tuh bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Kenapa tadi pergaulan dibilang penting? Ya karena tadi kalau misalnya teman-teman kita toksik, selalu ngomongnya negatif, selalu pesimis, ya kita bakal jadi orang yang seperti itu. Dan aku selalu setuju kalau misalnya orang bilang kita harus pilih teman. Setuju sekali. Mungkin terdengar sedikit apa ya, kayak klise dan munafik gitu ya, kalau ini milih-milih teman. Tapi ini penting untuk keberlangsungan hidup kau di masa yang akan datang. Karena aku merasakan sendiri, di umur aku 30 ini, teman-teman aku itu aja. Nggak banyak, aku bisa sebutkan. Mungkin udah hampir 20 orang kali. Yang setiap hari aku temui, yang setiap hari berinteraksi. Itu aja. Karena aku lebih mementingkan quality daripada quantity sekarang. Aku lebih mementingkan kualitas teman-teman aku yang bisa support aku, yang bisa ngasih energi positif ke aku, yang bisa berkata, walaupun mungkin di pemikiran orang itu nggak bisa, tapi dia bilang, bisa Ger, ayo kita coba, aku bantu. Kan enak kan? Benar, saat benar. punya teman, kita nyampaikan satu ide, ya walaupun Support mungkin terus. dipikir orang, ya ini bullshit nih, nggak mungkin dieksekusi. Tapi teman kita bisa ngasih masukan, ini bisa dieksekusi Ger. Kalau misalnya kayak gini, bener nggak? Nah cakep, aku bilang.
Kita butuh orang-orang kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan artinya aku tidak bergaul dengan teman-teman aku yang lain. Saat aku memang butuh hiburan, yang lucu-lucu kan banyak kawan-kawan kita yang lucu-lucu kan. Ya aku kesana, aku butuh itu, refreshing lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya aku pengen serius, ya aku lari ke orang yang udah aku pilih tadi. Dan orang-orang ini sangat menentukan mindset, terus kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Ibaratnya pernah ada satu buku yang ngomong, coba lihat ada enggak di kontak handphone kamu tuh orang-orang yang hebat. Kalau ada, artinya kamu orang hebat juga. Tapi kalau misalnya enggak ada, gitu juga sebaliknya. Tapi ya itu bisa benar bisa salah. Itu sedikit motivasi aja lah dari buku itu. Oke. Makanya jadi, pergaulan itu penting. Penting sekali. Jadi di maintenance ya, pergaulan juga di maintenance. Mengurangi masalah lah tadi tuh. Karena banyak yang namanya gini, pernah satu tongkrongan kita kan Pontianak kan pasti budaya ngopi kan. Mau minum es tetap ngopi. Isinya ngeluh terus. Itu sebenarnya pusing gak? Ya kebawa dalam artian, oh iya, ternyata aku juga punya keluhan yang sama. Akhirnya curhat tentang keluhan. Tidak nyari solusi kan? Enggak pernah yang. Bahkan kalau ada teman yang lempar solusi malah bilang, enggak bisa tuh kayak gitu. Punya kan? Punya, pasti. Punya teman yang. Pasti. Atau kita tapi bikin kita sesuatu bisa nyalakan dia ya. Dinyinyirin. Iya benar. Ini kurang nih men, ini kurang terus. Gitu kan? Ada yang kayak gitu. Itu ya. Curhat kan nih? Enggak sama. Mungkin sebenarnya sama. Ada yang mau bikin sesuatu enggak bisa. Belum dibikin udah bilang enggak bisa. Ini apa sih? Ini itu makanya tadi peramal ya pergaulan penting. Pilih teman pun penting. Tapi kita harus bisa bikin pos-posnya lah saat kita memang butuh hiburan, kita lari ke teman ini. Tapi bukan artinya cuma ada maunya lari ke sini, enggak. Tetap ya bergaul sama siapa aja. Berteman dengan siapa aja, tapi kalau misalnya itu dekat, boleh pilih-pilih teman. Untuk yang dekat pilih-pilih ya. Tapi itu aku setuju sih. Kalau udah agak-agak umuran 30-an tuh pasti. Iya benar kan. Pasti milih-milih nyari tenang, nyari nyaman ya. Nyari yang ini kayaknya aku masuk nih ngobrol ini. Ini kayaknya belum lah ya. Kok yang ini kayaknya aku dimasin dulu. Oke ini kayaknya aku ketinggian nih. Saya kerendahan sedikit. Jadi ya pilih-pilih. Dan itu ya cocok-cocokan kan. Ya benar. Bisa kita paksain juga. Kita pun enggak bisa nilai kalau misalnya saat kita ngobrol dengan orang enggak cocok, artinya dia salah ya enggak. Mungkin ya tadi interest kita emang beda. Ya, interest kita emang misalnya sama-sama di bisnis ya kita pasti asik ngomong bisnis. Tapi kalau satu yang sport, satu bisnis ya kan ya nyambung. Kita butuh orang-orang yang kita pilih lah. Benar sesekali. Kalau untuk dulu dan sekarang mungkin ya, punya mentor gak sih Ger? Mentor. Jadi kalau misalnya curhat tentang bisnis saya. Mentor tuh bisa ibu, bisa keluarga dekat, benar, bisa atau setuju. Kalau di bisnis lah ya, banyak sekali sih. Dalam artian mentor yang sesungguhnya ya. Aku bukan bilang mentor lah, lebih ke orang yang menginspirasi lah ya. Kalau mentor mungkin lebih spesifik, dia ngelatih aku gitu, kayak private gitu kan. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Banyak banget, banyak sekali. Bahkan sampai dengan saat ini pun, aku masih memberanikan diri sebagai seorang yang introvert, yang jarang gaul untuk membuka diri kenal dengan orang yang lebih sukses di bisnis. Paham gak kira-kira? Ibaratnya aku nih dulu nih paling malas ketemu orang ramai. Paling malas ketemu orang baru. Susah ngomongnya. Pusing. Buka omongan tuh susah. Introvert kan. Emang lebih senang tuh nyendiri. Kalau misalnya ada di keramaian pun lebih senang ya sendiri. Ya, karena kita butuh effort yang besar saat kita ketemu orang baru tuh untuk ngomong, untuk mengumpulkan tenaga, energi. Tapi ya semenjak di bisnis lah aku ketemu banyak orang dan baca buku. Introvert tuh bukan dosa di bisnis. Jadi kadang ada orang yang menyalahkan sisi introvertnya di bisnis. Aku nih emang orang ini gak bisa kenal banyak orang, Gir. Aku nih gak bisa ngobrol dengan orang baru. Makanya aku susah ketemu orang-orang yang punya bisnis mau ngobrol tuh. Oh itu sih bullshit menurut aku. Karena aku mengalami itu. Dan aku bisa mematahkan omongan itu dengan cara, ya karena aku ngerasa introvert tuh emang kepribadian kita, tapi bisa kita kondisikan. Saat emang pengen introvert, pengen recharge diri, pengen menyendiri, ngecas energi untuk kita, ya kita nyendiri.
Tapi saat di bisnis, ya kau harus bersosialisasi. Gimana cara berkomunikasi. Nah, itu. Tuntutan bisnis ya. Tuntutan. Jadi memang mau dikenal mau usahanya dikenal banyak orang tapi tidak mau berkenalan dengan orang. Problem kan? iya, Benar banget itu banget. Mau jadi artis, mau dikenal banyak orang tapi tidak mau posting di sosial media. Jadi Mau kawin tapi tidak punya pasangan. Iya benar. Masalah kan timbul saat antara keinginan dan kenyataan tuh tidak di titik yang sama. Betul. Benar enggak? Berbanding terbalik deh. Kalau misalnya kita mau kaya, mau punya rumah tapi tidak mau kerja kenyataannya. Mau punya bisnis tapi tidak pernah mulai untuk bisnis kenyataannya. Mau kurus dalam waktu misalnya 1 hari. tahun. 1 tahun lama ya. Beratnya misalnya 20 kilo yang mau dikurangkan, tapi kenyataannya tidak pernah berolahraga. Nah, saat ada masalah tuh, yang aku pernah baca dan aku mulai terapkan di hidup aku pun, kita harus bisa mengelola. Kalau tidak bisa mengelola kenyataannya, kita mengelola keinginannya. Saat misalnya nih, keinginan aku pengen punya rumah tahun depan. Tapi kenyataannya aku tidak bisa bekerja, belum ada kerjaan hari ini. Ya aku kelola kenyataannya, keinginan aku. Oh berarti aku tidak mau punya rumah tahun depan. Ya udah aku mungkin punya handphone dulu lah. Nah kan tidak jadi masalah tuh, dekat tuh. Iya. Keinginan dan kenyataan. Pencapaiannya. Nah makanya saat ada masalah itu kan timbul saat kita tidak bisa mengelola keinginan dan kenyataan. Makanya kalau misalnya ingin bisnisnya banyak dikenal orang, banyak orang pelaku bisnis lainnya tahu bisnis kita apa, keinginannya itu kan, kenyataannya kita harus bergaul sama mereka dan tidak mungkin mengharapkan mereka yang nyamperin kita. Apalagi kalau misalnya senior siapa kau ya kan? Who are you? omset kau berapa aku pula yang nyamperin kau gitu kan. Nah itu tidak bisa, makanya kenyataannya harus kita ganti. Kenyataannya ya tadi kita harus bisa membuka diri. Makanya jangan pernah salahkan sisi kepribadian introvert. Banyak kawan-kawan aku pribadi itu ngomong aku tidak bisa bergaul habis ini. Itu bisa dikondisikan sih. Menurut Tadi aku. Ya, pengelolaan mimpi sih sebenarnya. Pengelolaan mimpiku sampai mana akhirnya aku mengeluarkan effort harusnya sebesar itu supaya mimpi aku terjaga. Goal. Realita itu kan dibentuk oleh pikiran. Benar. Kenyataan yang apa yang kau ingat itu dibentuk oleh pikiran. Ya. Kalau misalnya kau tidak bisa mengubah kenyataan, kau ubah pikiran kamu. Sederhana itu gitu kan. Kalau goals yang sekarang belum tercapai apa nih, Ger? Aduh, merit lah paling dekat nih. Oke. Kepala 3 ya. Oke. Harus Kepala 3 kayak udah tuntutan gitu ya, tapi enggak sih. Ini dilakukan dengan bahagia, bukan dengan sadar ya. dengan sadar tadi. Sadar. Selain Merit apa ya? Ya pengen lebih baik di kehidupan pribadi, jadi orang yang lebih berkualitas, jadi manfaat juga untuk orang-orang terdekat aku dulu. Bisnis ya pasti pengen lebih daripada ini. Berkembang lagi ya? Ya berkembang pastilah. Jawaban klise tapi ya itu memang kenyataannya. Nanti kalau udah married, kemudian berkembang bisnis, Punya anak, ada masalah lagi ya. pasti ada masalah. Masalah membesarkan anak dan segala macam. Fase baru lagi dalam hidup Fase kita. baru, oke, Benar. Tapi baik lagi tetap sebenarnya gini. Kau tuh passion gak sih sebenarnya sama Usaha. usaha? Ini menarik nih. Aku selalu ditanya ini sih, dan aku selalu punya pemikiran yang mungkin sama saat kita bilang kerja terus pakai passion. Setuju enggak? Bisa iya bisa enggak sih? Bisa ya enggak. Dulu aku percaya itu. Ya. Bahkan waktu aku cerita pernah ikut seminar di saat aku masih kerja kan. Kan hampir semua kayak motivator dulu. Pasti. Bahkan sampai dengan sekarang kerja tuh harus pakai passion. Ya. Saat kita kerja pakai passion seolah-olah tuh kita enggak kerja tapi dapat duit gitu. Iya. Karena dilakukan dengan senang hati. Asik ya. Dan semua orang termasuk aku pada zaman dulu kemakan omongan itu. Kenapa aku bilang kemakan? Karena kita suka salah membedakan mana hobi mana passion. Iya, benar. Kita selalu jadikan hobi itu sebagai alasan kita untuk mulai bisnis. Contoh, saat aku bisa masak, hobi masak, apakah aku akan sukses saat buka rumah makan? Iya. Belum tentu. Iya. Saat aku bisa bikin kopi, apakah aku akan sukses buka coffee shop? Iya. Belum tentu. Iya. Saat aku hobi
cuci sepatu, hobi melihara sepatu, hobi ngumpulin sepatu, kolektor sepatu. Apakah aku akan sukses jadi seorang tukang usaha shoes? Shoes cleaning ya, shoe cleaning? Belum tentu. Nah, di situ lah kadang orang tuh suka salah anggapan mana hobi mana passion. Hobi itu tuh kalau misalnya bisa aku ceritakan dikit lah ya, yang aku tahu nih ya. Sorry kalau misalnya salah, koreksi kalau misalnya salah. Hobi itu dilakukan sekedar relaksasi. Ya. Untuk menyenangkan diri kita. Ya. Saat kita lagi stres, lagi hektik, lagi pusing. Kayak setuju. Misalnya kau kan main band lah atau dengar musik. Itu hobi. Dan hobi itu bisa berubah-ubah setiap waktunya. Mungkin saat kecil hobi Main kelayang. main layang. Setelah remaja SMP misalnya main bola. SMA main cewek. Ini sudah hobi bro. Bukan ya. Misalnya kuliah apa gitu kan. Dan itu kan berubah-ubah hobi itu kan. Terus agak susah untuk diuangkan. Iya. Kalau passion cenderung tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Udah mendekati mungkin habit lah ya. Mirip-mirip gitu. Dan dilakukan tuh misalnya aku melakukan misalnya gambar hari ini. Passion aku gambar nih. Hari ini aku gambar objek misalnya cangkir. Aku udah gambar nih bagus. Hasilnya sedemikian rupa. Tapi aku kurang puas nih. Aku challenge diri aku lagi. Minggu depan aku harus gambar objek yang sama supaya hasilnya lebih baik. Itu terus yang aku lakukan. Itu passion. Paham enggak sampai situ kira-kira perbedaannya? Kalau hobi sekedar relaksasi, kalau passion dilakukan tuh. Tapi antara passion dan hobi bisa bersamaan dong? Menurut aku enggak bisa sih. Iya. Dan passion tuh bisa diuangkan. Oh begitu. Makanya nah itu kadang ada salah kaprah kawan-kawan tuh di situ. Aku pun dulu salah kaprah mandang passion dan hobi. Ternyata yang kita pandang passion ternyata hobi. Hobi itu enggak bisa dijadikan bisnis. Bisa dijadikan bisnis tapi tidak long lasting biasanya. Karena hobi berubah-ubah. Ya, berubah-berubah sesuai dengan mood ya. Dan sama umur biasanya. Ya, dan apa ya? Follow your passion tuh pret sih menurut aku. Bullshit sih. Itu bohong lah benar-benar. Jadi yang miris, yang bikin miris nih ya, saat misalnya ada teman-teman yang dengar atau nonton ini nih. Aku tuh dulu pernah berpikiran tuh passion tuh kayak ada satu pilihan di luar pekerjaan aku saat masih ngantor. Kayak pekerjaan ini ajaib. Bener gak? Kita kan selalu mikir gitu kan. Saat kita kerja dengan orang lain, terus kita dapat kalimat dari orang lain yang terngiang-ngiang di kepala kita, kerja terus pakai passion. Ujung-ujungnya kita mikir ada pekerjaan ajaib di luar kerjaan kita saat ini yang bisa bikin kita enak, bikin kita nyaman. Yang ini aku banget sebenarnya ini gitu. Dan itu enggak ada kawan. Sorry to say ya, itu enggak ada. Enggak ada kerja yang enak. Iya. Enggak ada nyari duit yang enggak enak. Iya. Yang enak. Pasti semua pekerjaan ya ada risikonya. Dan enggak enak. Iya pasti. Enggak ada yang pekerjaan yang enak. Makanya jangan pernah mengagungkan passion lah. Tapi ada juga orang emang benar-benar tahu passionnya dan menghasilkan duit dari situ. Itu bagus. Tapi yang jadi perkara yang tadi enggak bisa bedakan mana hobi mana passion. Itu bahaya sih, bahaya. Aku dulu merasakan di fase itu juga soalnya. Jadi kalau orang aku nyari kan biasanya kalau anak-anak remaja kan mana passion apa? Ya kan? Iya, passion sekarang passion lah. Padahal dia belum tahu itu passion atau hobi. Padahal yang dimaksudkan dia itu hobi paling. Ya mungkin bisa jadi. Aku pernah nanya ke beberapa teman-teman di kampus. Waktu itu pernah kayak diundang dosennya lah gitu, kita ngobrol. Aku nanya hal yang sama. Passion kamu apa? Passion aku ini bang, ini. Setelah aku jelasin, oh itu hobi bang. Salah anggapan. Aku pun dulu seperti itu gitu Pak. Tapi setelah aku baca, aku nyari perbedaannya itu apa ya hobi sama ini. Oh ternyata ini bedanya. Berarti kita suka salah langkah tuh salah kaprah lah ya. Salah kaprah, salah anggapan. So, passion kau ini apa? Itu jawaban yang paling sulit sih. Berapa tahun terakhir aku tuh coba mencari jawaban itu. Tapi aku sekarang udah nemukan. Belajar hal baru. Oh, passionnya belajar hal baru ya. Yeah. Soft skill, hard skill, no matter. No matter. Ya, yang penting hal baru. Hal baru. New thing. Ya, okay. Plus minus juga tuh. Iya, agak
agak-agak Plus gitu. minus. Iya. Betul. Agak, tapi ya itu setiap orang berbeda-beda. Ya, ya. tiap orang Setiap beda-beda. Cuman aku ngerasa itu yang aku bilang passion yang ada dalam diri aku. Aku suka mencoba melakukan satu hal yang baru. Kompetitif anaknya. Orang lain bisa, aku harus bisa. Itu makanya ada plus minusnya. Kompetitif apa iri-irian? Beda sih. Beda ya? Beda Lebih, sih. lebih ke kompetitif ya? Iri kan mungkin Iri ya, bukan dengki ya? Beda ya, tuh? Aku susah sih menjelaskannya seperti apa ya. Kalau iri kayaknya kau ndak suka sama apa yang orang lakukan dan kau ndak bisa melakukan. Kalau kompetitif, kau iri tapi kau berusaha untuk Berusaha melakukan. untuk melakukan. Dibalas dengan karya. Ya, Asik, biasa kayak bahasa gitu. bahasa anak Karya dibalas dengan karya. Wah, oke, oke. Oke. Terakhir Gary. Apa ya? Yang sekira-kira kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir yang buat bukan mau cabut ya. Kata-kata terakhir. Agak serem ya si corona kayak gini. Nah, the last thing adalah orang yang baru mau mulai sesuatu, yang baru mencari ini kayaknya aku harus berhasil di sini, ini kayaknya aku harus tepat di sini karena untuk bargaining position itu kan nggak mudah kan. Tadi dari awal diceritain udah kesana kesini ke belakang ke depan ke samping ke kiri ke samping kanan. Udah mulai salto baru balik lagi ke sini, balik sini. Itu kira-kira yang harus dilakukan dan harus diniatkan sampai semampu-mampunya atau sekuat-kuatnya digigit dengan geraham sekuat-kuat mungkin. Itu apa? Di apa nih? Hidup ke, di life ke, atau di bisnis ke, atau di mana? Even di life mungkin, even di bisnis juga gak masalah. Apa ya? Kalau di bisnis lah ya, untuk mulai itu jangan banyak mikir sih. Kalau aku pribadi ya. Lakukan ya? Hajar aja lah, sikat ya lah. Okay. Mungkin kayak bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak diomongkan. Iya benar, benar. Dan itu ya emang harus seperti itu gitu. Kalau nggak coba nggak tahu kan. Okay. Ya jangan pernah pedulikan omongan orang lain lah. Makanya aku selalu aku punya satu mantra dulu yang sampai sekarang selalu aku pegang juga. Jangan pernah malu melakukan hal yang menurut orang lain itu nggak keren. Itu mantra aku sekali itu. Sampai dengan hari ini. Mungkin menurut kawan-kawan aku itu nggak keren. Cuci sepatu. Adakah orang waktu 5 tahun lalu bahkan orang tua aku memandang itu tuh nggak keren sama sekali. Tapi sekarang ya aku tidak bilang aku udah sebesar apa. Tapi setidaknya aku bisa bertahan hidup dari nyuci sepatu orang. Sama kawan-kawan aku gitu, Mbak. Dan sekarang ya kondisinya ibu aku di rumah ya saat ditanya teman-temannya anaknya usaha kerja apa, nyuci sepatu. Dengan bangganya dia jawab nyuci sepatu. Wah, itu pride loh. Itu makanya, pride. itu kan satu fase lah ya. Satu proses kehidupan yang harus kita lalui kan. Butuh 5 tahun sampai sekarang. Ya. Ya, dan kedepannya pun aku nggak tahu saat misalnya ditanya orang 5 tahun lagi kamu mau jadi apa Ger? 2 tahun lagi kamu mau jadi apa? Aku nggak bisa jawab. Aku tipikal orang yang senang peluang apa yang ada di depan mata aku kerjakan sebaik-baiknya saat ini ya. Yang sekarang aku coba lakukan ya. Aku nggak bisa ngomong 5 tahun lagi aku bakal jadi ini. Terus kesan pesimis sih. Mungkin sebagian orang mendengar kalimat aku tuh kayak, kau ini pesimis sih, nggak punya rencana hidup kau nih, nggak punya plan hidup yang jelas. Tapi aku bisa ngomong gitu karena aku ngambil kesimpulan dari apa yang aku alami dan orang-orang terdekat aku. Kita pernah berencana enggak misalnya 5 tahun lagi jadi apa? Kenapa enggak jadi apa-apa, malah jadi yang lain. Yang enggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena apa ya? Karena kita melakukan mungkin ada peluang di depan mata kita lakukan terbaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi kita jadi itu. Makanya sekarang kalau misalnya orang nanya aku 5 tahun lagi kamu jadi apa? Aku bilang ya aku enggak bisa jawab, aku bilang. Nantilah lihat 5 tahun aku bakal jadi apa. Tapi yang aku garis bawahi, apapun peluang yang ada saat ini di depan mataku, yang aku bisa kerjakan dan aku bisa pertanggungjawabkan, aku usahakan sebaiknya. Supaya apa? Supaya dapat peluang tadi. Okay. Supaya nambah value diri aku juga, nambah skill aku juga, nambah reputasi lah, personal branding. Iya, tepat sekali. Nah, itu kalau misalnya yang di bisnis. Kalau di hidup nih apa ya? Sekarang
mindfulness nih. Aku belakangan itu lagi suka baca buku tentang mindfulness, lagi dengerin podcast tentang mindfulness. Mindfulness tuh kayak mungkin kawan-kawan yang baru pertama kali dengar kayak gimana kita maintain pikiran dan perasaan kita di masa sekarang. Kadang kan kita suka hampir setiap harinya kita khawatir kan. Kayak khawatir dengan apa yang belum bakal terjadi di masa yang datang. Terus berasumsi, oh nanti gimana ya kalau misalnya gini ya 1 tahun, besok gimana ya. Nah mindfulness tuh ngajak kita tuh untuk berdamai dengan diri kita sendiri, ngelihat kondisi sekarang. Masa kini itu jauh lebih penting daripada masa depan. Nggak ada masa depan kalau nggak ada masa kini yang lebih baik, betul nggak? Betul. Kita sekarang suka disibukkan dengan masa depan. Yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, belum tahu kapan terjadi, sampai lupa mempersiapkan masa kini. Nah yang aku lakukan sekarang tuh, aku berusaha mengurangi rasa kekhawatiran aku tadi dengan lebih hidup di masa kini. Jadi saat kalau misalnya ada khawatir tentang apa, ada asumsi aku tentang apa, udahlah, itu kan belum tentu terjadi. Apa yang terjadi saat ini itu yang aku kerjakan. Hampir di semua aspek kehidupan termasuk percintaan aku pakai cara itu sekarang. Healing the soul sebenarnya. Ya mungkin gitulah ya. Karena kalau badan tubuh tuh ada pengobatannya. Kesehatan mental, Boy. Ya betul. Tapi kok mental itu kadang kita mau mengecek kesehatan mental kita ini sebenarnya mentalnya bagus gak sih? Susah kan? Susah kan, betul. Benar. Dan itu tuh mempengaruhi kayak aku ngerasa itu kayak modal penting selain mindset, kesehatan mental. Iya. Mental kan termasuk mungkin mempengaruhi pola pikir, energi positif yang akan kita keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau mental kau nggak bagus, kau selalu cemas, selalu curigaan, selalu khawatir, ya kau kan tergesa-gesa dalam hidup gitu. Maka ada buku apa ya? Buku Sejenak Hening, aku masih ingat sekali buku ini. Nah, dia pernah bilang tuh, kadang tuh kita harus berhenti. Kalau hidup terlalu cepat, ibaratnya naik motor kalau misalnya ngebut sengebut-ngebutnya, kita nggak bisa tahu kan kanan kiri kita tuh apa. Tapi saat kita berhenti, kita bisa tahu. Lihat sekitar. Nah, kita jadi aware. Nah, saat itulah kondisinya sama kayak corona ini. Ya, oke. Makanya kalau misalnya ada budak gimana bisnis? Sepi gak? Sepi lah. Tapi mau gimana? Aku nggak bisa nyalakan keadaan. Ini emang terjadi nggak hanya ke aku, ke semua orang. Kalau misalnya mau tanggapi positifnya, ya mungkin saat ini aku disuruh berhenti untuk lebih aware dengan keluarga aku, dengan pasangan aku, dengan orang-orang terdekat aku. Jadi kan mungkin kemarin bertahun-tahun suruh ngebut terus kan. Mungkin kadang udah lupa, nggak tahu. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang selama ini ngasih support kita nggak hiraukan, ngasih doa kita nggak pernah aware, ngasih mungkin cuman kasih reward, keren atau semangat, kita nggak pernah aware. Ya saat ini mungkin kita disuruh. Waktunya untuk berhenti sejenak dan lihat sekitar, kemudian berikan apresiasi. Aku bukan sok-sok ngguruin ndak sih, tapi aku bilang itu yang aku rasakan sekarang. Pusing ya pusing. Oke. Jelas. Iyalah, semua kena kan. Semua orang pusing. Nggak usah yang bisnis, yang kerja pun ada yang dirumahkan, ada yang ini. Dan kita belum tahu ini sampai kapan kan. Ya. Sangat mudah-mudahan nanti kita berdoa seluruhnya mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Tapi badai pasti berlalu. Asik. Ya. Oke, Gary, terima kasih banyak telah datang sambil ngobrol-ngobrol. Sampai kita lupa nih jam berapa nih. Oke, thank you. Terima kasih sudah berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih semua. Oke, see you, bye-bye.